Dengan NIM 22302001. Saya Rizky Awal Ramadhani dengan NIM 22302005. Di sini kami akan membahas tentang nominat. Pengertian nominat. Istilah kontrak nominat merupakan terjemahan dari nominat kontrak. Kontrak nominat sama artinya dengan perjanjian bernama atau benoemde dalam bahasa Belanda. Kontrak nominat merupakan perjanjian yang dikenal dan terdapat dalam pasal 1319 KUH Perdata. Pasal 1319 KUH Perdata berbunyi, semua perjanjian, baik yang mempunyai nama khusus maupun yang tidak dikenal dengan suatu nama tertentu, tunduk pada peraturan umum yang termuat dalam bab ini dan bab yang lalu. Di dalam pasal 1319 KUH Perdata, perjanjian dibedakan menjadi dua macam, yaitu perjanjian bernama, nominat, dan tidak bernama, innominat. Perjanjian tidak bernama merupakan perjanjian yang timbul, tumbuh, hidup, dan berkembang dalam masyarakat. Perjanjian bernama maupun tidak bernama tunduk pada buku 3 KUH Perdata. Macam-macam nominat. Yang pertama yaitu jual beli, 2 tukar menukar, 3 sewa menyewa, 4 sewa beli, 5 perjanjian kerja, 6 pengangkutan, 7 perseroan atau perkongsian, 8 perkumpulan, 9 hibah, 10 penitipan, 11 pinjam pakai, 12 pinjaman minjam, 13 perjanjian untung-untungan, 14 pemberian kuasa, 15 penanggungan utang, dan ke-16 perdamaian. Yang pertama yaitu jual beli. Istilah perjanjian jual beli berasal dari terjemahan contract of sale. Perjanjian jual beli diatur dalam pasal 1457 sampai dengan 1450 KUH Perdata. Yang dimaksud dengan jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak lain untuk membayar harga yang dijanjikan. Pasal 1457 KUH Perdata. Esensi dari definisi ini, penyerahan benda dan membayar harga. Selanjutnya tukar-menukar. Tukar-menukar diatur dalam pasal 1541 sampai dengan pasal 1546 KUH Perdata. Perjanjian tukar-menukar adalah suatu persetujuan dengan mana kedua belah pihak mengikatkan dirinya untuk saling memberikan suatu barang secara bertimbal balik sebagai suatu ganti barang lainnya. Pasal 1451 KUH Perdata. Algra mengartikan perjanjian tukar-menukar adalah suatu perjanjian di mana pihak-pihak mengikatkan diri untuk saling memberikan benda kepada satu sama lain. Selanjutnya sewa-menyewa. Sewa-menyewa diatur dalam pasal 1548 sampai dengan pasal 1600 KUH Perdata. Sewa-menyewa adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kenikmatan suatu barang kepada pihak lain selama waktu tertentu dengan pembayaran suatu harga yang disanggupi oleh pihak yang terakhir itu. Pasal 1548 KUH Perdata. Definisi lainnya menyebutkan bahwa perjanjian sewa-menyewa adalah persetujuan untuk pemakaian sementara suatu benda baik bergerak maupun tidak bergerak dengan pembayaran suatu harga tertentu. Selanjutnya perjanjian sewa-beli. Sewa-beli terdapat dalam pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata yang menentukan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Pasal ini mengandung asas kebebasan berkontrak. Kata semua mengandung arti meliputi semua perjanjian baik yang dikenal maupun yang tidak dikenal oleh undang-undang. Berdasarkan isi pasal tersebut, setiap perjanjian mengikat kedua belah pihak dan setiap orang bebas untuk membuat perjanjian, asal tidak melanggar kesusilaan dan ketertiban umum. Selanjutnya yaitu perjanjian kerja. Perjanjian kerja dalam bahasa Belanda adalah Arbeidsovereenkomst, mempunyai beberapa pengertian. Dalam pasal 1601 KUH Perdata memberikan pengertian sebagai berikut.
Perjanjian kerja adalah suatu perjanjian di mana pihak kesatu atau buruh atau pekerja mengikatkan dirinya untuk di bawah perintah pihak yang lain, si majikan, untuk suatu waktu tertentu melakukan pekerjaan dengan menerima upah. Selanjutnya yaitu perjanjian pengangkutan, yaitu kesepakatan antara pengguna jasa dengan pengangkutan di mana kedua belah pihak masing-masing berhak dan mempunyai kewajiban. Hukum pengangkutan merupakan sebuah perjanjian timbal balik antara pengangkutan dengan pengirim, di mana pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang atau orang dari suatu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat. Sedangkan pengirim mengikatkan diri untuk membayar uang angkutan. Selanjutnya, perseroan atau perkongsian adalah padanan dan terjemahan dari Burgerlich Markup di dalam common law system, dikenal dengan istilah partnership. Kemudian, di dalam hukum Islam dikenal dengan istilah syarikah atau syirkah. Persekutuan adalah suatu bentuk dasar bisnis atau organisasi bisnis. Persekutuan perdata menurut pasal 1618 KUH Perdata adalah perjanjian antara dua orang atau lebih mengikat diri untuk memasukkan sesuatu atau inbrengen ke dalam persekutuan dengan maksud membagi keuntungan yang diperoleh karenanya. Selanjutnya yaitu perkumpulan. Pencantuman ketentuan perkumpulan dalam KUH Perdata buku ketiga tentang hukum perikatan ini menunjukkan bahwa perkumpulan adalah suatu bentuk persekutuan yang terdiri dari dua orang atau lebih untuk mengikatkan diri pada ketentuan tertentu. Perkumpulan dalam pengertian yang umum lazimnya meliputi semua bentuk perkumpulan, baik perkumpulan dalam bidang hukum perdata, hukum dagang, hukum tata pemerintahan, hukum adab, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu hibah. Hibah adalah suatu bahasa tujuan di mana seseorang menghibahkan atau menyerahkan suatu barangnya secara cuma-cuma dan barang itu tidak dapat ditarik kembali. Dan hibah terdapat dalam KUH Perdata yaitu pasal 1666, ialah perjanjian hibah merupakan perjanjian sepihak karena yang paling aktif untuk melakukan perbuatan hukum tersebut adalah penghibah. Sedangkan penerima hibahnya ialah pihak yang paling pasif. Artinya, penerima hibah tidak perlu melakukan kewajiban yang timbal balik. Penerima hibah tinggal menerima barang yang dihibahkan tersebut. Istilah penitipan barang merupakan terjemahan dari istilah pure giving. Penitipan barang diatur dalam bahasa 1694 KUH Perdata, yaitu tidak dicantumkan pengertian penitipan barang, namun hanya disebutkan momentum terjadinya penitipan barang. Penitipan barang terjadi apabila seseorang menerima suatu barang dari orang lain dengan syarat bahwa ia akan menyimpannya dan mengembalikannya dalam wujud asalnya. Dalam pasal 1694 KUH Perdata mengemukakan pengertian pure giving atau penitipan barang ialah perjanjian untuk menyimpan barang orang lain dan mengembalikannya baik dengan tanpa syarat, tanpa pembayaran. Pinjam pakai diatur dalam pasal 1740 KUH Perdata, yaitu suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu memberikan suatu barang kepada pihak yang lainnya untuk dipakai dengan cuma-cuma, dengan syarat bahwa yang menerima barang tersebut setelah memakainya atau setelah lewatnya suatu waktu tertentu akan dikembalikannya. Pihak yang meminjamkan tetap menjadi pemilik barang yang dipinjamkan. Jadi itu dia tetap memiliki hak atas barangnya, cuma dipinjamkan. Pinjam pakai habis adalah suatu perjanjian yang menentukan pihak pertama menyerahkan sejumlah uang yang dapat terpakai kepada pihak kedua dengan syarat bahwa pihak kedua tersebut akan mengembalikan barang sejenis kepada sepihak. Jadi jenisnya itu tidak boleh lain. Kalau dia pinjam uang ya harus uang dan dikembalikan dalam jumlah yang sama. Jadi kalau minjemnya itu 500 ya dikembalikan 400. Berdasarkan
KUH Perdata pasal 1794, orang yang menerima pinjaman menjadi pemilik mutlak. Jadi itu yang menerima pinjaman itu menjadi pemilik mutlak barang pinjaman tersebut. Dan bila barang itu musnah, yang bertanggung jawab itu peminjamnya itu sendiri. Perjanjian untung-untungan berasal dari bahasa Belanda, yaitu Kansovernkomt. Perjanjian ini diatur di dalam bab buku KUH Perdata yang ketiga. Jumlah pasal yang mengatur tentang perjanjian untung-untungan sebanyak 18 pasal, yang dimulai dari pasal 1774 sampai dengan pasal 1791. Perjanjian untung-untungan itu dapat dilihat dalam pasal 1774 KUH Perdata. Perjanjian untung-untung adalah suatu perbuatan yang hasilnya itu mengenai untung ruginya baik semua pihak maupun pihak sementara. Jadi itu baik semua pihak atau pihak yang sementara itu tergantung pada suatu kejadian yang belum pasti. Perjanjian pemberian kuasa, suatu perjanjian yang berisikan pemberian kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya untuk melaksanakan suatu atas nama orang yang memberi kuasa tersebut. Dan hal itu terdapat dalam pasal 1792 KUH Perdata yang menjelaskan pemberian kuasa adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu memberikan kuasa kepada pihak yang lain yang menerimanya untuk atas namanya sendiri atau tidak menyelenggarakan suatu perbuatan hukum atau lebih untuk yang memberi kuasa. Jadi tidak boleh dibalik nama. Perjanjian penanggungan utang, yaitu ada pihak kreditur, debitur, dan pihak ketiga. Kreditur di sini berkedudukan sebagai pemberi kredit atau utang, sedangkan debitur adalah penerima utang tersebut. Dan pihak ketiga adalah suatu orang yang bertanggung jawab ketika debitur itu tidak bisa melunasi sesuai yang disepakati bersama. Selanjutnya yaitu perjanjian perdamaian, diatur dalam pasal 1861 KUH Perdata. Perdamaian adalah suatu persetujuan yang berisi bahwa dengan menjanjikan atau menahan suatu barang, kedua belah pihak mengakhiri suatu perkara yang sedang diperiksa pengadilan atau mencegah timbulnya suatu perkara. Sekian penjelasan materi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.